Coba lihat dulu di sekitarmu masih ada sampah nggak? Coba kalau ada sampah, dilihat, diambil. Kalau sudah diambil, ya silakan duduk kembali dengan rapi, ya, dengan rapi. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung, kalian tidak diperbolehkan keluar masuk kelas, ya. Ya. Jadi harus tetap fokus mengikuti pembelajaran. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Enjo, pembelajaran kita sebelumnya adalah Teks cerita fantasi. teks cerita fantasi. Siapa yang masih ingat pengertian dari teks cerita fantasi? Tulisan berbentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian menurut urutan terjadinya kronologis. Ya, bagus ya, Enjo masih mengingat pembelajaran kita di minggu lalu. Dan teman-teman yang lain, teman-teman Enjo yang lain, anak-anak kami yang lain juga harus mengingat. Tidak boleh melupakan, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dibentuk dulu kelompoknya. Nah, kalian sudah dibentuk atau membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan saya sebutkan kelompoknya. Siapa apa ya? Kelompok cerdas, kelompok luar biasa, kelompok super, kelompok hebat. Kompetensi dasar yang harus kita capai, ceritakan kembali si teks narasi yang didengar dan dibaca. Kemudian indikatornya, menyimpulkan tokoh, latar dan urutan cerita fantasi dan menceritakan kembali cerita fantasi, isi cerita fantasi lisan dan tulis. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui model problem-based learning, peserta didik serta mampu menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar dan dibaca dengan tepat secara kelompok. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa membaca teks narasi, kemudian kita bisa menceritakannya kembali kepada orang lain atau kepada pendengar. Dilihat, didengarkan ya. Saya dari kelas 2 SD A. Saya akan menceritakan mata kuman. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin mencari jodoh. Dia ingin mencari jodoh dari beberapa laki-laki ibunya yang bernama Nanta Kuma. Mereka sama-sama anak raja dari kerajaannya masing-masing. Pemuda ini berasal dari daerah matahari terbenam, sementara Nanta Kuma dari daerah matahari terbit. Pada suatu hari, si pemuda ini ingin pergi menemui Nanta Kuma. Ibunya berpesan bahwa dia harus mengikuti daerah. Orang itu juga menjawab lebih bagus. Dan dibilang tempat dan rumah iparmu di daerah matahari terbit di Padua Mahal. Saat pertemuan itu, si pemuda sangat senang dan dia melanjutkan perjalanannya ke Padua Mahal. Saat yang pertama, tebu empuk. Yang kedua, tebu kapur, yang ketiga tebu besar. Ada yang memilih tebu kapur karena melihat cantik. Ada yang memilih tebu besar karena melihat ukurannya yang besar. Sedangkan si pemuda memilih tebu empuk. Saya pada kedua, ada 3 jenis tempat tidur. Akhirnya, Nanta Kuma juga tahu bahwa siapa iparnya. Akhirnya, pesta pernikahannya dalam 7 hari 7 malam oleh raja. Saya dari Nanta Kuma. Terima kasih. Sudah menyaksikan? Sudah menyaksikan videonya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah menyaksikan, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian, kan? Kira-kira pertanyaan apa yang kalau kita belajar teks narasi, pasti kita belajar tentang cerita. Nah, kalau cerita itu pasti ada tokoh. Kemudian apa lagi? Temanya apa? Kemudian apa lagi? Iya, latarnya apa? Kemudian apa lagi? Alur. Iya, alurnya seperti apa? Apa lagi? Kira-kira jenis ceritanya itu apa? Gitu. Kalian pasti bertanya-tanya, kan? Nah, coba setelah kalian simak, kira-kira tokohnya siapa aja? Nanta Kuma. Satu orang dulu. Siapa tokohnya siapa aja? Nanta Emas, pemuda yang berasal dari kerajaan
Jo? Yang tabung emas, pemuda dan pengawal. Ya, pengawal, pemuda. Ada juga katanya penduduk ya? Penduduk. Nah, setelah kita tahu tokohnya, apalagi yang mesti cerita Kampung Emas itu kan cerita yang berasal dari daerah kita ya, daerah Pak Barat kan? Iya bukan? Iya atau bukan? Iya, Bu. Seharus semangat. Iya, semangat. Selalu mas semangat. Ya, katanya. Di terbitnya matahari dan sebenarnya matahari. Iya. Atau ada juga tadi dikatakan apalagi bahwa baru apa lagi? Zero. Coba siapa dulu? Sebutkan dulu tadi apanya mataharinya? Si Lolo. Matahari terbenam, matahari terbit, zero. Kira-kira setelah kita tahu latar, kita tahu tokoh, apalagi yang mesti kita tahu dari cerita yo? Halo. Iya, alurnya. Siapa yang tahu alur? Tuh, silakan Enzo. Alurnya maju. Iya, alur maju karena ceritanya diawali dari awal hingga selesai ya. Sampai dia menikah ya? Ya. Iya, sampai menikah. Dari masih pencarian sampai menikah. Temanya apa? Perjuangan mencari Jodoh. Ya, perjuangan mencari jodoh ya. Kemudian setelah itu kalau kita belajar teks narasi, kita harus seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita harus tahu jenisnya. Kira-kira jenis ceritanya apa? Sejaman atau di tas waktu. Jangan lupa ya nak, harus diingat. Nah, saya punya teks nih. Teks Kampung Emas ya, dibaca dulu sama kelompoknya. Dibaca ya. Sama kelompoknya, jangan sendiri. Dan sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Semangat! Harus semangat. Dilihat teksnya, dibaca dulu teksnya ya. Bersama kelompoknya, dibaca dulu. Dibaca ya. Kemudian ini ada LKPD. LKPD-nya kalian sudah membaca teksnya? Ayo bekerja sama. Nanti nilainya apa loh, berpengaruh loh kalau tidak bekerja sama. Kalian dengarkan ini. Penilaiannya kalian dengarkan dulu. Penilaiannya ya, seperti yang saya beritahu di pertemuan sebelumnya. Dalam menyimpulkan teks narasi yang sudah saya bagi dan sudah kalian tonton, penilaiannya adalah yang pertama, kalian bisa menyebutkan atau menentukan tokoh dari teks yang sudah kalian baca. Kemudian temanya pun kalian kalau sudah kalian menentukannya dengan tepat, tema, latar, alur, jenis dan tokoh tadi, kalian mendapat nilai masing-masing kelompok 100. Nah, di dalam kelompok kalian juga mendapat nilai nanti ketika menceritakan kembali, kemudian dalam bekerja sama dengan kelompok. Yang pertama adalah kelancaran penceritaan. Nah, kelancaran kalian dalam bercerita nanti dinilai ya. Kemudian ketepatan isi cerita dengan cerita yang dibaca. Jadi tidak boleh melenceng dari teks yang dibagikan atau teks yang sudah kalian tonton tadi ya. Jadi harus sesuai. Kemudian intonasi dan kelafalan harus jelas. Intonasinya maksudnya pengucapannya ya. Kemudian kekompakan kalian dalam mengerjakan. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri kalian dalam menceritakan. Kalau ada yang tidak jelas atau ada yang mau ditanyakan,
Milo. Dipersilakan Cek Milo. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat menceritakan kembali teks narasi yang berjudul Dan Kampung Emas, Cerita Rakyat Pak Barat. Oke, Yoel ya. Yoel dipersilakan Yoel. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kami dapat menentukan tema, tokoh, latar, alur, dan jenis teks narasi dari teks yang telah kami baca, dan dapat juga kami ceritakan kembali isi teks tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini kalian sungguh luar biasa. Kalian hebat ya. Kalian hebat, kalian luar biasa, kalian pintar, dan kalian cerdas. Seperti nama-nama kelompok kalian. Nah, semoga kalian juga bisa di hari-hari berikutnya seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Coba satu orang dulu yang kasih pendapatnya. Entah ada saran untuk ibu atau ada tanggapannya untuk ibu. Coba satu orang balik dulu. Menurutmu bagaimana? Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Selain menyenangkan, Gembira, dan senang. pembelajaran kita itu bagaimana Angel? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Semua menyenangkan ya. Ya. Baca-baca bukumu tetap masih mengenai teks narasi, yaitu tentang menulis teks narasi ya. Kamu baca-baca bukumu, kira-kira seperti apa langkah-langkah menulis teks narasi tersebut. Kamu baca di rumah ya. Ya, Bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini, demikian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah bekerja sama dengan baik, dan semoga selanjutnya pun seperti itu, bahkan lebih dari itu ya. Ya. Baik, pulang ya. Dan akan berdoa yang dipimpin oleh Gita ya. Untuk Gita, silakan untuk maju ke depan memimpin doa. Ayo kita. Marilah kita berdoa menurut agama yang dan cara sendiri. Mulai. Maka kami mau mulai apa kita kondisi kami jalanan hingga sampai kepada sejarah Allah. Ini guru kami kalau ini baru mendapatkan hidup yang mulia. Doa selesai. Oke, sudah bisa pulang ya. Selamat siang.